Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kelas 8 kelas 9 SMP Negeri 2 Cilegon tahun pelajaran 2020-2021. Selamat dan sukses, kalian sudah naik tingkat. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini, Bapak akan memaparkan tentang orientasi pembelajaran untuk kalian semuanya di masa pandemi COVID-19 ini, karena kelas 7 sedang melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah, maka kalian mencoba untuk diorientasikan agar memiliki persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Namun sebelumnya, izinkanlah Bapak perkenalkan diri. Mungkin di antara kelas 8 yang baru ini belum mengenal Bapak. Nama Bapak Dian Sudiono, MPD, lahir di Sumedang, pendidikan S1 PPKN dari UPI Bandung, S2 Teknologi Pembelajaran dari Universitas Sultan Agung Tayasa. Bapak sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang putri. Rumah Bapak di Anyer, Kabupaten Serang. Nomor telepon HP yang bisa dihubungi 0821 14 343481. Sekarang Bapak sebagai guru PPKN dan diamanahi menjadi wakasek kurikulum. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mengapa ini penting? Karena terkait dengan kebijakan pendidikan pada masa darurat COVID-19 ini, yaitu dilandasi oleh Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 dan Surat Edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020. Intinya, pada masa COVID-19 ini, kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah, dan warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Sehingga ditempuhlah kegiatan pembelajaran seperti di kita saat ini melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan dan luring di luar jaringan. Nah, pada pembelajaran jarak jauh saat ini dikenal dengan istilah namanya belajar dari rumah atau BDR. BDR itu merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Jadi, dalam pembelajarannya tidak harus terbebani untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum, kenaikan kelas maupun kelulusan. Yang kedua, BDR ini memfokuskan pada penilaian kecakapan hidup, terutama mengenai pandemi COVID-19. Bagaimana tetap bisa bertahan hidup di masa COVID-19 ini. Yang ketiga, BDR ini memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran bagi siswa di rumah. Dan yang keempat, pada BDR ini, guru memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru. Jadi tidak harus memberikan skor dalam bentuk kuantitatif. Tujuan BDR atau belajar dari rumah itu adalah satu, memastikan pemenuhan anak-anak. Jadi walaupun Anda dari rumah, Anda tetap belajar. Yang kedua, untuk melindungi warga, melindungi Anda semua dari dampak COVID-19. Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Dan yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Inilah tujuan BDR. Prinsip belajar dari rumah. Nah, kita harus ketahui bahwa dalam pelaksanaan belajar dari rumah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, dan yang lain itu menjadi hal yang utama. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang bermakna, tidak harus menuntut ketuntasan pencapaian kurikulum. Yang ketiga, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Yang keempat, materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan.
karakter peserta didik. Yang kelima, aktivitas dan penugasan dalam PDR harus bervariasi. Yang keenam, hasil belajar diberi umpan balik yang bersifat kualitatif, jangan yang bersifat kuantitatif atau skor atau nilai. Yang ketujuh, mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru, orang tua, dan wali. Itulah prinsip belajar dari rumah. Nah, metode pembelajarannya itu bisa ditempuh melalui dua metode, yaitu pembelajaran daring dengan menggunakan HP, gawai atau gadget, maupun dari laptop, melalui portal dan aplikasi pembelajaran daring. Yang kedua adalah pembelajaran luring, pembelajaran jarak jauh, luar jaringan atau offline, dengan menggunakan televisi, radio, modul belajar, lembar kerja, bahan cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Jadi bisa daring ataupun luring. Nah, bagaimana peran Anda semua sebagai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini? Tentunya yang lebih penting adalah yang pertama, Anda lakukan berdoa dulu sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Kedua, siapkan perangkat pembelajaran, medianya, bukunya, alat tulis, dan sebagainya. Yang ketiga, pastikan peserta didik dapat berkomunikasi dalam lancar dengan gurunya. Artinya bisa berkomunikasi antara kalian dengan guru pengajarnya. Yang keempat, ajaklah orang tua kalian untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kelima, siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. Jadi situasinya harus senyaman mungkin. Yang berikutnya adalah ketahui atau pahami jadwal pembelajaran dan tujuan pembelajarannya apa. Yang berikutnya, lakukan aktif diskusi dengan guru, walaupun daring, jadi kalian harus aktif diskusi. Kemudian yang lebih penting adalah selesaikan tugas dari guru, ajak diskusi orang tua. Kemudian kumpulkan tugas dan foto pembelajaran jika ada. Biasanya setiap kali pembelajaran Anda suruh untuk screenshot sebagai bukti bahwa Anda hadir dalam pembelajaran, kemudian dikirim kepada guru mata pelajaran tersebut. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah sampaikan ke guru atau orang tua jika ada kesulitan pada saat kegiatan belajar. Dan yang terakhir, persiapkan rencana kegiatan sesudah pembelajaran hari ini. Itulah peran yang harus kalian lakukan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ataupun belajar dari rumah. Nah, inilah media-media atau sumber belajar daring atau luring yang bisa kalian buka linknya. Ini yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 11 kurang lebih. Dan di samping itu masih banyak lagi link-link media atau sumber belajar yang bisa digunakan. Jadi kalian bisa pada saatnya, pada jadwal pelajarannya, Anda bisa buka link ini untuk mendapatkan materi pembelajaran. Nah, jangan lupa, walaupun kalian sudah di tingkat kelas yang lebih tinggi, kelas 8, kelas 9, inilah KKM yang kalian harus capai ketika mengikuti pembelajaran ataupun penilaian. Kelas 7, 75, kelas 8, 75, kelas 9, 78. Kenapa harus Bapak sampaikan? Karena ini agar menjadi sebagai motivasi bahwa setiap kali penilaian yang dilakukan harus mencapai nilai KKM ini. Dalam kegiatan belajar daring maupun luring, ada yang namanya kegiatan pembelajaran berbasis blended learning. Ini adalah campuran dari dua metode, yaitu metode daring dan metode luring. Artinya ada tatap mukanya dan ada online-nya. Kegiatan belajar tatap mukanya dilakukan di sekolah. Jadi guru memanggil siswa ke sekolah, tentunya dengan shift ya, shifting kelas, shifting siswa berdasarkan nomor urut biasanya. Kemudian mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Samping itu, guru melakukan kegiatan pembelajaran daring, ya, melalui media sosial, melalui aplikasi pembelajaran. Nah, itulah pembelajaran yang namanya berbasis blended learning. Para siswa sekalian, pada saat pembelajaran jarak jauh atau dari rumah, kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan di kelas maya atau kelas online. Jadwalnya akan seperti ini. Untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Prinsipnya dalam satu hari itu ada 2 mata pelajaran, terbagi dalam 2 sesi, kemudian ada istirahat. Dan tentunya yang lebih penting adalah ada
bimbingan dari guru BK. Nanti di hari-hari tertentu diselipkan bimbingan dan konseling dari guru BK. Ini jadwal pelajaran untuk kegiatan pembelajaran daring di sekolah kita sekarang ini. Untuk penilaian, nah walaupun pada saat COVID-19 ini, penilaian dan proses belajar tetap dilaksanakan. Baik itu menilai sikap, pengetahuan, keterampilan. Oleh karena itu, misalkan kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas. Silahkan Anda harus berdisiplin karena itu menyangkut penilaian sikap juga. Kaitannya ke sana. Dan penilaian pengetahuan ataupun keterampilan. Silahkan kalau ada kendala dalam proses penilaian ini, kalian konsultasi atau beritahukan kepada guru mapel atau guru mata pelajaran itu sendiri. Demi kelancaran kegiatan pembelajaran daring, maka kalian harus mengikuti tata tertib pembelajarannya. Di antaranya adalah, yang pertama, kalian harus mempersiapkan diri sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Yang kedua, walaupun pembelajaran daring dari rumah, kalian tetap memakai pakaian seragam sekolah seperti yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, siapkan perangkat pembelajaran dari mulai medianya, alat tulisnya, bukunya, sumber belajarnya. Yang kelima, ajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keenam, siapkan tempat yang cukup nyaman untuk belajar. Yang ketujuh, ketahui dan pahami jadwal dan tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, lakukan aktif diskusi dengan guru. Yang kesembilan, ikuti kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Jadi walaupun daring tidak terkontrol, maka ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang ke-10, selesaikan tugas dari guru dengan sebaik-baiknya. Yang ke-11, sampaikan kesulitan pada saat Anda mengikuti kegiatan pembelajaran kepada guru dan orang tua. 12, lakukan screenshot atau foto diri pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran karena ini akan digunakan sebagai bukti kehadiran. Foto ini dikirim ke guru mapel masing-masing ataupun ke wali kelas. Setiap hari kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian rencanakan kegiatan belajar selanjutnya. Itulah tata tertib pembelajaran daring di sekolah kita. Nah, ini pola pembelajaran yang akan dilakukan di tahun ajaran 2020-2021. Kalau di atas tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana pelaksanaan pembelajarannya, dan ini polanya. Prinsipnya tadi Bapak sudah jelaskan bahwa kesehatan dan keselamatan adalah prioritas utama. Nah, kegiatan tahun ajaran baru ini sudah dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Kelas 7 melaksanakan MPLS, dan kalian dari mulai hari Senin juga sama melaksanakan masa orientasi pembelajaran. Dan kebetulan kalau melihat zonanya, Cilegon masih zona kuning, jadi belum diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nanti pada saatnya kegiatan tatap muka akan dilaksanakan pada saat zonanya sudah hijau. Nah, seandainya nanti kegiatan pembelajaran berlangsung secara blended learning ataupun pada zona hijau, maka protokol kesehatan COVID-19 di sekolah tetap dilaksanakan. Yaitu tetap memakai masker sekolah, kemudian jaga jarak, kemudian selalu cuci tangan, kemudian membawa peralatan sholat sendiri, berikutnya selalu membersihkan kursi dan meja sebelum dan sesudah dipakai, dan membawa bekal dari rumah. Ini adalah protokol kesehatan ketika kita melaksanakan pembelajaran blended learning atau ketika nanti pada saat zona hijau dilakukan di sekolah kita. Nah, ini pola pembukaan sekolah nanti pada saat kita sudah masuk kepada zona hijau. Untuk SMP, zona hijau pelaksanaan sekolah atau pembukaan sekolah itu akan dilakukan dalam dua fase transisi dan fase kenormalan baru. Dari segi jumlah siswanya, ini nanti terbagi dua shift. Kemudian kegiatan komposisi belajarnya tiap harinya akan dibagi sebagai berikut. Kalau pada saat fase transisi itu 3 hari PTM, pembelajaran tatap muka, 4 hari libur, plus PJJ ya. Nah, durasi maksimal waktu belajarnya yaitu 4 jam efektif. Nah, kalau pada saat kenormalan baru itu sama, siswanya setengahnya
dari jumlah siswa di kelas itu, kemudian 3 hari PTM tatap muka, 2 hari libur, 2 hari pembelajaran jarak jauh. Nah, berikutnya untuk durasinya sama, 30 menit, tapi kalau untuk penormalan baru itu adalah 7 jam efektif. Ini fase transisi, kalau pembukaan sekolah ketika fase transisi yaitu 4 jam pelajaran, ketika fase normal 7 jam pelajaran, itu untuk sekitar sekolah menengah pertama. Siklus pembelajar dari fase transisi seperti ini. Dan ini adalah siklus belajar di fase penormalan baru. Intinya, pada saat nanti era zona hijau, pembelajaran di era kenormalan baru itu adalah memastikan setiap anak mendapat kesempatan pembelajaran yang berkualitas di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah cegah penyebaran dan penularan COVID di satuan pendidikan. Para siswa sekalian, perlu Bapak ingatkan di sini pada saatnya nanti pembelajaran di era zona hijau, baik pada masa transisi maupun kenormalan baru, bahwa teknologi itu hanyalah alat. Tetap komitmen, inisiatif, dan kedisiplinan yang akan menunjukkan perbedaan hasil dalam pembelajaran jarak jauh nanti. Nah, oleh karena itu, tolong tanamkan komitmen, berusaha untuk berinisiatif, dan tetaplah disiplin, karena itulah akan menjadikan keberhasilan dalam pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Demikian penjelasan Bapak yang singkat ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan pesan dalam sebuah pantun. Kemana-mana membawa Indomie, bayar dulu, gak boleh nanti. Era boleh pandemi, belajar gak boleh berhenti. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.